Bab 801. Yang asli atau yang palsu? Felix sama sekali tidak tahu tentang kelahiran pedang ajaib. Dia mengetahuinya ketika mendengar Kingston membicarakannya. Namun, begitu ia memasuki Manor Saint Jian, ia merasakan adanya sesuatu yang aneh. Oleh sebab itu, dia menjadi lebih waspada. Dia sengaja mengatakan pada setengah tahun yang lalu. Faktanya, dia juga bertemu dengan pemilik Manor Saint Jian pada beberapa waktu yang lalu, bukanlah setengah tahun yang lalu. Saat ini, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa orang di depannya itu adalah yang palsu. Meskipun memiliki tampilan yang sama, namun bukanlah pemilik Manor Saint Jian yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia sengaja mengungkit tentang hal terlahirnya pedang ajaib, guna untuk mengetahui lebih banyak hal darinya. Begitu Felix berbicara, Kingston sudah tahu apa yang sedang terjadi. Karena dia juga tahu bahwa Felix bertemu dengan pemilik Manor Saint Jian hanya pada beberapa waktu yang lalu, tidak mencapai waktu selama setengah tahun. Ternyata ini. Orang tua berjubah panjang dan berwarna hijau itu berkata, "Tuan Murong, jangan salahkan aku berpura-pura bodoh. Bagaimanapun, hal tentang pedang ajaib sangatlah penting. Aku sebenarnya tidak ingin membawamu pergi melihat pedang ajaib. Tidak boleh seperti itu." Mendengar ucapannya, Felix segera menjadi panik. Ia tergesa-gesa berdiri dan berkata, "Pemilik Manor, kamu tidak boleh berubah pikiran. Aku sudah memberimu huagong sihir klasik milikku kepadamu sebagai suatu kesepakatan pada saat itu. Aku telah memberi huagong sihir klasik kepadamu, apakah sekarang kamu ingin berubah pikiran?" Huk. Pria berjubah hijau panjang itu berdiri, dengan ekspresi minta maaf, dia berkata, "Jangan marah Tuan Murong, aku hanya bercanda. Aku bisa membawamu pergi melihatnya. Namun, setelah melihatnya, kamu harus pergi secepat mungkin dan hal ini masih tidak boleh disebarluaskan." Felix tersenyum dan berkata, "Ini wajar. Silahkan." Sosok tua berjubah hijau panjang itu membuat gerakan mempersilahkan, kemudian berbalik badan dan berjalan menuju luar pintu. Felix melihat Kingston dan berkata, "Ayo." Mendengar ucapannya, sosok tua berjubah hijau panjang itu berbalik badan. Ia menatap Kingston sekilas dan berkata, "Aku berjanji membawamu masuk, tetapi tidak berjanji membawanya." Felix tersenyum dan berkata, "Pemilik Manor, ini adalah saudaraku. Aku sudah membawanya datang dan kami hanya ingin melihat apa sebenarnya yang istimewa dari pedang yang telah diciptakan pada ribuan tahun yang lalu itu. Kami sama sekali tidak memiliki pikiran yang lain, kamu boleh tenang untuk hal ini." Sosok tua berjubah hijau panjang itu berkata, "Sudah kukatakan tidak boleh, maka tidak boleh. Jika kamu bersikeras melakukan ini, maka silahkan kembali saja. Kalau begitu, aku bicarakan dulu dengan saudaraku." Sambil berbicara, ia menarik Kingston dan berjalan ke samping. Dia mengangkat tangan Kingston dan menulis sesuatu di tangannya. Pada saat yang sama, dia juga berbisik padanya. Dia berkata, "Maaf saudaraku. Aku juga tidak memiliki cara lain lagi untuk kali ini. Aku akan pergi melihat-lihat dan akan memberitahumu setelah kembali nanti." Dan tulisan yang ia tulis di tangan Kingston adalah, "Pemilik Manor Saint Jian ini adalah yang palsu dan pasti telah terjadi sesuatu pada Manor Saint Jian. Hal ini mungkin berkaitan dengan Roni. Aku akan pergi melihat pedang ajaib untuk mengetahui lebih jelas. Manfaatkanlah kesempatan kali ini untuk berjalan-jalan di sekeliling dan lihatlah apakah ada sesuatu yang aneh." Kingston mengangguk dan tidak banyak berbicara. Kemudian, Felix berjalan menuju pemilik Manor Saint Jian yang palsu. Ia tersenyum dan berkata, "Ayo, pemilik Manor. Silahkan." Pemilik Manor Saint Jian yang palsu itu membuat gerakan tangan mempersilahkan. Setelah mereka berdua pergi, Kingston berjalan keluar dari aula resepsi dan berdiri di depan pintu menatap taman Manor di depan. Seluruh taman Manor itu sangatlah rapi dan bersih. Tidak ada sedikit pun debu di lantai, seperti dicuci oleh air. Kingston berjalan dengan santai. Dia menemukan adanya darah yang tidak tercuci di beberapa akar pohon.
Ini lebih menegaskan dugaan Felix bahwa telah terjadi sesuatu pada tempat ini. Seluruh anggota Manor Senjian mungkin sudah habis dibunuh. Bocah, jangan sembarang berjalan. Kingston melihat ke arah datangnya suara dan melihat bahwa itu adalah pria yang sebelumnya bertindak terhadap Felix di luar pintu. Dia berjalan mendekat, tersenyum dan berkata, "Namaku Kingston, bagaimana aku memanggil yang mulia?" Pria berjubah putih itu menatap Kingston dan berkata, "Guene, putra keempat Manor Senjian. Pemilik Manor adalah leluhurku. Ternyata adalah putra keempat." Kingston tersenyum ceria, ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepadanya, lalu bertanya, "Mau?" Guene hanya melihat dan tidak mengambilnya. Lalu, Kingston menyimpan kembali, ia berpura-pura memiliki hubungan dekat dengannya dan berkata, "Aku sudah mendengar tentang Manor Senjian sejak dulu, itu merupakan sekte pertapa yang sejati. Jika Manor Senjian lahir, maka sekte Tian Shan akan terkalahkan dan Manor Senjian pasti menjadi ketua dari dunia seni bela diri kuno." Mendengar pujian, wajah Guene menunjukkan senyuman. Dia berkata, "Itu tentu saja, namamu Kingston, kan?" "Benar, benar, namaku Kingston." "Kingston, aku bukan sedang menyombongkan diri di depanmu. Manor Senjian kami mengoleksi seluruh pedang terkenal di dunia. Pedang Nilong yang segera lahir lebih luar biasa yang belum pernah terlihat. Manor Senjian kami menghabiskan waktu lebih dari 1000 tahun dan ditempa oleh puluhan generasi dengan upaya keras, pasti akan mengejutkan dunia." Guene mulai cakap besar dengan Kingston. Berbicara tentang pedang Nilong, ia tidak bisa berhenti. Kingston juga mendengarnya dengan serius. Namun, itu hanyalah pujian untuk pedang Nilong, tidak ada informasi yang substantif. "Putra Gai, bolehkah membawaku berjalan-jalan di sekeliling? Aku ingin melihat-lihat Manor Senjian." Mendengar ucapannya, ekspresi Guene segera menjadi serius dan ia berkata dengan nada dingin, "Kingston, aku sarankan kamu untuk jangan sembarang berjalan di sini. Manor Senjian sedang berada dalam masa penting saat ini, pedang ajaib segera lahir dan penjagaan menjadi lebih ketat. Jika kamu berjalan-jalan tanpa izin dan kehilangan nyawa, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Baiklah, aku masih memiliki urusan lain dan tidak bisa menemanimu lagi. Kembalilah ke aula untuk menunggu." Selesai berbicara, ia berbalik badan dan pergi. Kingston melihatnya pergi, kemudian juga berjalan menuju halaman belakang. Namun, dia baru saja berjalan tidak lama, sudah melihat adanya penjaga. Dia melihat ke sekeliling halaman belakang, di sana terdapat banyak personel yang bertanggung jawab atas keamanan. Dia juga tidak bertindak gegabah dan kembali ke aula di depan halaman itu. Di salah satu ruangan halaman belakang, Guene mendorong pintu dan berjalan masuk. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa orang yang sedang duduk. Jika Kingston berada di sini, ia akan tahu bahwa dirinya mengenal semua orang ini. Roni, Kaisar Darah Pertama dan juga Tu. Namun, Tu di depan mata itu bukanlah Tu yang sebenarnya. Tu yang sebenarnya sudah dibunuh diam-diam oleh Marco sejak lama dan Tu di depan mata ini adalah yang disamarkan oleh Marco. Begitu Guene berjalan masuk, Roni seketika muncul di depannya dan menggerakkan tangannya. Blam! Suara tamparan yang renyah terdengar. Tamparan yang datang secara tiba-tiba itu seketika memukul Guene hingga jatuh ke lantai. Dia juga tidak memiliki waktu untuk memedulikan rasa sakit di tubuhnya. Ia seketika bangkit dan berlutut di lantai. "Guene, apa yang kukatakan padamu?" Maaf Tuan Ouyang, aku tahu aku salah, aku terlalu banyak berbicara. Mohon berikan sekali kesempatan padaku lagi." Dahinya bersentuhan dengan permukaan lantai dan terus-menerus meminta belas kasihan. Namun wajahnya sangatlah suram, juga terdapat amarah yang mengerikan di matanya. Jangan ulangi lagi." Baik. Guene seperti mendapat penghapusan dosa. Di luar. Setelah Kingston menunggu sekitar 1 jam di aula depan halaman,
Felix berjalan datang dengan pemilik Manor Sen Jian dengan saling berbicara dan tertawa. Haha, kalau begitu aku tidak mengantarmu lagi. Pemilik Manor Sen Jian tersenyum dan berkata. Kingston segera berdiri dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Felix berbicara terlebih dahulu. Dia berkata, sudahlah, aku juga telah melihat pedang itu. Kita kembali dulu dan aku akan memberitahumu secara detail. Sambil berbicara, ia menarik Kingston dan pergi. Mereka berdua berjalan keluar dari Manor Sen Jian. Setelah berjalan keluar, pemilik Manor Sen Jian itu bagaikan kehilangan energi dan semangatnya. Ia seketika lemas dan jatuh ke tanah, pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Roni dan yang lainnya baru berjalan keluar. Bersambung.